Halo semua, kami dari kelompok 18 akan menjelaskan mengenai instalasi OS. Saya Denny dan anggota kelompok saya. Saya Arga Sanjaya. Oke, instalasi OS. Untuk pengertiannya, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolah kata, dan browser web. Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum termasuk PC komputer personal terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada keluarga Microsoft Windows, yang ada Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kemudian ada keluarga Unix, yaitu ada SCO Unix, BSD, Linux, dan GNU. Kemudian ada keluarga Mac OS, yaitu sistem operasi untuk komputer keluaran Apple. Jenis-jenis sistem operasi yaitu ada sistem operasi berbasis GUI, yaitu interaksi yang dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan ikon yang diperlihatkan dalam modus grafik. Contoh sistem operasi berbasis GUI adalah Windows, Macintosh, dan Linux. Kemudian ada sistem operasi berbasis teks, yaitu interaksi dilakukan oleh user dengan cara mengetik perintah-perintah berupa teks pada sistem operasi. Dan sekarang kita masuk ke instalasi Windows XP. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan CD Windows XP dan serial number. Terus kedua, siapkan CD driver motherboard. Ketiga, pastikan komputer Anda sudah disetting untuk booting dari CD-ROM. Kalau belum, silakan ubah melalui BIOS. Keempat, boot komputer Anda dan masukkan CD Windows XP. Yang kelima, tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan press any key to boot from CD di layar monitor. Yang keenam, silakan tekan Enter atau sembarang tombol. Yang ketujuh, selanjutnya proses instalasi akan mengecek konfigurasi hardware komputer. Yang kedelapan, akan muncul tulisan Windows Setup di bagian kiri atas layar berwarna biru. Nah, ini dia gambar Windows Setup-nya. Kemudian 9, file-file yang ada di CD-ROM akan di-load ke dalam memori selama proses instalasi ini. Selanjutnya, layar Welcome to Setup Windows akan tampil. Kemudian tekan Enter untuk menginstal Windows XP. Selanjutnya akan muncul EULA atau End User License Agreement. EULA adalah perjanjian antara pembuat aplikasi perangkat lunak dan pengguna aplikasi tertentu. Yang 11, jika kita setuju dengan perjanjian EULA tadi, selanjutnya proses instalasi akan mencari dan membaca partisi hard disk. Selanjutnya akan ditampilkan semua partisi hard disk. Kita bisa mengatur partisi hard disk di sini. Untuk misalnya Windows XP, setidaknya kita buat 1 buah partisi. Selanjutnya, setelah partisi dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan di partisi mana Windows XP akan diinstal. Biasanya di partisi C. Terus tekan Enter. Selanjutnya akan muncul Windows yang menanyakan bagaimana Anda akan memformat partisi yang tadi. Kemudian partisi hard disk Anda akan diformat. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang ke-16 ada setelah partisi hard disk diformat, dilanjutkan dengan mengcopy semua file yang dibutuhkan ke dalam folder instalasi Windows. Ini contoh gambarnya. Yang ke-17, sesudah semua file tercopy ke folder instalasi Windows, proses instalasi akan merestart komputer Anda.
18 setelah restart akan muncul lagi tulisan press any key to boot from CD. Kali ini jangan tekan tombol apapun karena jika kita menekan tombol, kita akan kembali ke proses awal instalasi. Jika Anda tidak menekan tombol apapun, Windows akan tampil di layar secara otomatis. Selanjutnya Windows akan mengcopy file-file ke dalam hard disk Anda. Yang ke-19, selama proses itu berlangsung, akan muncul beberapa Windows untuk konfigurasi. Yang pertama adalah regional dan language option. Klik tombol Customize untuk memilih negara, bahasa, dan lainnya. Jika sudah, tekan OK. Yang ke-20, pilih Next, kemudian Windows akan menanyakan nama dan organisasi Anda. Kemudian Next. 21, selanjutnya Anda akan diminta untuk memasukkan serial number, istilah dengan serial number yang Anda miliki, kemudian Next. Kedua-dua, selanjutnya akan muncul tampilan layar komputer dan administrator password. Nah, ini contoh gambarnya. Kedua-tiga, masukkan nama komputer dan password untuk user administrator. Selanjutnya tekan Next. 24, kemudian akan muncul layar date dan time setting. Masukkan tanggal dan jam dengan benar. Kemudian tentukan juga time zone Anda. Untuk Jakarta, pilih GMT +07, kemudian tekan Next. 25, kita anggap komputer kita mempunyai kartu jaringan. Windows Networking setting akan ditampilkan, pilih typical setting dan kemudian klik Next. 26, selanjutnya akan muncul Windows Working Group or komputer domain. Jika komputer Anda terhubung dengan sebuah domain, masukkan nama domainnya. Atau jika komputer Anda standalone, pilih radio button yang pertama, yang paling atas. Selanjutnya klik Next. 27, Windows akan kembali melanjutkan proses copy file. Sebentar lagi proses instalasi akan selesai. Masuk ke tahap finalizing installation, di mana Windows akan menginstal start menu icon, meregister komponen, menyimpan setting, dan terakhir membuang semua file temporer yang tadi digunakan. 28, setelah itu Windows akan merestart komputer Anda lagi. Setelah restart, akan muncul lagi tulisan press any key to boot from CD. Kali ini jangan tekan tombol apapun. Karena kita menekan tombol, kita akan kembali ke proses awal instalasi. Jika Anda tidak menekan tombol apapun, Windows akan tampil di layar secara otomatis. Ini contoh gambarnya. Yang ke-28, pertama kali Windows di load, Windows akan mengatur resolusi monitor Anda. Klik OK. 29, jika Anda senang dengan perubahan resolusi, klik OK. Windows akan menerima setting komputer Anda. Apply the computer setting. Silakan tunggu beberapa saat. 30, tampilan Welcome to Microsoft Windows akan tampil. Klik Next untuk melanjutkan. 21, selanjutnya Anda akan diminta untuk mengaktifkan firewall dan update otomatis. Pilih Not Right Now jika Anda tidak menginginkan update otomatis. 32, Windows akan mengecek konektivitas internet komputer Anda. Selanjutnya 33, selanjutnya Windows akan menanyakan siapa saja yang akan menggunakan komputer Anda. Masukkan beberapa nama user. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya 34, selanjutnya akan muncul ucapan thank you dan juga welcome. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, aku keluar ya.